Halo, perkenalkan nama saya Jingga Safiratul Zahra, mahasiswa Statistika Bisnis ITS. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis kondisi market mobil di Indonesia tahun 2020. Tujuan dari video penjelasan ini untuk mengetahui bagaimana kondisi market mobil di Indonesia saat ini. Apakah dengan adanya pandemi ini dapat mempengaruhi penjualan dan produksi mobil yang ada? Untuk yang pertama, bisa dilihat dari market trend tahun 2016 hingga tahun 2020. Jika kita lihat dari grafik yang ada, produksi dan penjualan mobil meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Kemudian terjadi penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Di tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan, yaitu berkurang sebesar 45% dengan total penjualannya sebesar 579.000 unit. Hal ini karena pemerintah menolak relaksasi pajak 0% serta kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada resesi ekonomi. Namun, pencapaian penjualan mobil dari tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu melebihi target yang telah ditentukan. Dan untuk tingkat pertumbuhan rata-rata produksi dan penjualan mobil dari tahun 2016 sampai tahun 2020 juga mengalami penurunan yang sebesar 12,5% untuk produksi, dan untuk penjualannya mengalami penurunan sebesar 14,3%. Kemudian untuk market share dari mobil tahun 2020 di sini menunjukkan proporsi penjualan untuk masing-masing brand mobil. Di tahun 2020, penjualan mobil Toyota mendominasi pasar di Indonesia dengan market share sebesar 32%. Kemudian diikuti Daihatsu sebesar 17%, dengan total market kedua brand tersebut sebesar 49%. Kemudian ada market competition antara dua brand mobil dengan market share terbesar, yaitu Toyota dan Daihatsu. Jika melihat dari penjualan mobil tersebut, penjualan Toyota dan Daihatsu mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Toyota diketahui sebagai brand mobil dengan market share terbesar di Indonesia. Maka selanjutnya dilakukan analisis SWOT yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada perusahaan Toyota itu sendiri. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Brand image yang kuat dan diingat oleh konsumen. Toyota memberikan keyakinan kepada konsumen akan kualitasnya. Selanjutnya ada harga yang terjangkau untuk kelas SUV dibanding dengan kompetitor lainnya. Kemudian ada pengeluaran produk baru yang inovatif sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Dan ada dealer pemasarannya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian weakness atau kelemahan, yang pertama ada barang yang masih kalah dengan mobil buatan Eropa. Yang kedua ada waktu tunggu pemesanan yang lama. Dan yang ketiga ada pergantian teknologi yang sangat dinamis. Selanjutnya untuk opportunity atau peluang, yang pertama menguasai market share di Indonesia. Yang kedua ada perusahaan otomotif terbesar di Asia. Yang ketiga kenaikan harga bahan bakar mendukung teknologi hybrid yang hemat bahan bakar. Yang keempat kebutuhan masyarakat akan kendaraan hemat bahan bakar dan rendah biaya. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama yaitu munculnya pesaing baru di dalam negeri dan masuknya produk luar yang semakin banyak setelah perdagangan bebas. Yang kedua ada kalah bersaing dengan produk kompetitor di kelas premium. Dan yang ketiga, kenaikan harga minyak dunia dapat meningkatkan biaya produksinya.
Untuk market segmentation dibagi berdasarkan tipe mobil. Di tahun 2020, penjualan mobil di Indonesia didominasi oleh tipe mobil 4x2 atau mobil MPV dan hatchback dengan persentase sebesar 52% dari total penjualan seluruh tipe mobil. Hal ini karena masyarakat Indonesia lebih suka mobil keluarga dan juga memiliki pajak yang lebih rendah dibanding dengan tipe mobil sedan. Sementara, segmentasi terendah sebesar 3% diisi oleh tipe mobil sedan 4x4, bus, dan double cabin. Untuk prediksi tahun depan, Gaikindo memprediksi target penjualan tahun 2021 bisa mencapai 850.000 unit atau meningkat sebesar 46,9% dari tahun 2020. Hal ini karena situasi di Indonesia makin kondusif dan didukung adanya subsidi mobil baru melalui relaksasi pajak penjualan atas barang mewah dari pemerintah. Sekian video penjelasan saya mengenai analisis kondisi market mobil di Indonesia tahun 2020. Saya ucapkan terima kasih.